وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, الدار saluran الآخرة. media Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, kaum muslimin, pemirsa Aula TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui salah satu adab ketika kita hendak menunaikan hajat kita, yaitu dengan mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum kita masuk ke dalam tempat menunaikan hajat, ya semisal kamar mandi ataupun WC, ataupun tempat yang terbuka yang kita jadikan sebagai tempat untuk menunaikan hajat kita, maka disunahkan kita mengucapkan doa ini. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pada pertemuan kali ini, insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan masih pembahasan tentang adab qada al-hajah, adab menunaikan hajat. Syekh Wahid bin Abi Salam Bali hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ada mustiqbal kiblati wastidbaraha fil khala dunal bunyan, bahwasanya termasuk adab ketika seseorang menunaikan hajat adalah tidak menghadap ke arah kiblat ataupun tidak membelakangi arah kiblat. Seseorang ketika menunaikan hajatnya tidak diperbolehkan untuk menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi arah kiblat. Dan saya menjelaskan lebih jauh fil khala. Ini kalau buang hajatnya di tempat yang terbuka. Artinya bukan misalkan di dalam kamar mandi atau misalkan bukan di dalam WC, dia di tempat yang terbuka, tetapi dia menggunakan sutrah, menggunakan penutup, maka jangan menghadap ke arah kiblat ataupun jangan membelakangi arah kiblat. Dunal bunyan. Dan syariat Islam memberikan kemudahan. Ketika seseorang menunaikan hajatnya, permasalahan menghadap arah kiblat ataupun membelakangi arah kiblat ini tidak berlaku kalau dia berada di dalam sebuah bangunan untuk menunaikan hajatnya, semisal kamar mandi tadi. Maka boleh saja seseorang ketika sedang menunaikan hajatnya, dia menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi arah kiblat, walaupun afdalnya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, adalah lebih baik dia tidak menghadap kiblat ataupun tidak membelakangi arah kiblat meskipun dalam sebuah bangunan. Syekh Wahid bin Abi Salam Bali beliau membawakan kurang lebih 4 dalil berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menukil dan mengatakan fa fis sahihain, dalam 2 sahih, yaitu sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, an Abi Ayyub, dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Dan Abi Ayyub Al-Ansari adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Mengapa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, tempat atau rumah yang beliau jadikan sebagai tempat persinggahan adalah rumahnya Abi Ayyub Al-Ansari. Qala, Abi Ayyub berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumul ghaid, apabila kalian mendatangi tempat menunaikan hajat atau apabila kalian menunaikan hajat, fala tastaqbilu qiblata wala tastadbiruha, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat atau membelakangi arah kiblat. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau menghadaplah ke arah barat. Dan yang perlu kita pahami bersama kaum muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan menghadaplah ke arah timur
atau menghadaplah ke arah barat. Yang perlu kita pahami, Rasulullah SAW mengucapkan ini ketika beliau berada di kota Madinah. Dan Madinah ini di sebelah utaranya kota Mekah. Sehingga orang-orang Madinah ketika mereka sholat, kiblat mereka menghadap ke Mekah yang kurang lebih di sebelah selatan mereka. Sehingga kata Rasulullah SAW mengucapkan, akan tapi menghadaplah ke arah barat atau menghadaplah ke arah timur, karena memang dua arah ini kurang lebih bukanlah arah kiblat mereka, bukanlah arah kiblat mereka. Dan bagi kita di Indonesia seperti ini, ya, kiblat kita kurang lebih menghadap ke arah barat atau membelakangi, maka menghadap ke arah timur. Sehingga tidak boleh kita mengamalkan hadis ini dengan mengikuti ucapan Rasul secara mutlak menghadap ke arah barat, ke arah timur, karena akan konsekuensinya kita menghadap justru ke arah kiblat. Maka ya, bagi kita menghadapnya ke arah utara atau menghadapnya ke arah selatan. Kemudian dalil berikutnya yang dinukil oleh Syekh Wahid bin Abi Salam Bali. Tapi kita lanjutkan terlebih dahulu. Qala Abu Ayyub, kata Abu Ayyub, faqadimna Syam, maka kami mendatangi negeri Syam. Fawajadna marahid bunyat qibalal qiblah fanadharif, maka kami mendapati ya tempat-tempat menunaikan hajat ini menghadap ke arah kiblat. Maka kami pun berpaling, wa nastaghfirullah ta'ala, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua, rawa Muslim. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 6.000 sampai 7.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah bahwasanya Rasul bersabda, idza jalas ahadukum ala hajatihi, apabila salah seorang di antara kalian duduk menunaikan hajatnya, fala yastaqbilul qiblata wala yastadbirha, maka janganlah dia menghadap ke arah kiblat atau janganlah dia membelakangi arah kiblat. Dalil yang ketiga, fa fis sahihaini, ya, dalam sahih Bukhari dan juga dalam sahih Muslim, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab, dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Qala irtaqaitu, Abdullah bin Umar mengatakan, aku naik, aku memanjat fauqa dhahri baiti Hafsah, ya, beliau, aku naik atau memanjat rumah atau atap rumah dari Hafsah, dan Hafsah adalah saudari dari Abdullah bin Umar, dan Hafsah pula salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ba'dhi hajati, ya, karena suatu keperluan, dan termasuk ya sebuah kebiasaan di zaman dahulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah itu memiliki atap yang juga bisa dipakai di atap tersebut. Maka jangan aneh ketika kita mendapati, ya, kata Abdullah bin Umar, aku naik ke atap rumahnya Hafsah, karena memang di zaman dahulu ya biasanya atap rumah juga bisa dipakai sebagai tempat tinggal. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, maka aku tidak sengaja melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan hajatnya. Mustadbiral qiblati mustaqbil Syam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat. Ya, afwan, beliau membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam. Ini karena memang posisi Rasulullah SAW di kota Madinah. Ya, Mekah di sebelah selatan Madinah dan Syam di sebelah utaranya Madinah. Sehingga Abdullah bin Umar mengatakan mustadbiral qiblati, membelakangi arah kiblat, yaitu di sebelah selatan Madinah, mustaqbil Syam, dan menghadap ke arah Syam di sebelah utaranya Syam. Ini hadis yang ketiga.
Adapun hadis yang terakhir, wa fi Sunan Abi Dawud wa huwa hasan bi syawahidihi. Dalam Sunan Abi Dawud dan termasuk hadis yang hasan beserta syawahidnya, beserta penguat-penguatnya, an Marwan al-Asfar, dari Marwan al-Asfar. Qala ra'aitu ibna Umar, aku melihat Ibnu Umar, ana kharahilatahu mustaqbilal kiblati, bahwasanya dia meletakkan hewan tunggangannya dengan menghadap ke arah kiblat. Summa jalasa yabul ilaiha, kemudian ya Ibnu Umar pun duduk dan buang air kecil dengan menghadap ke arah hewan tersebut. Sehingga maksudnya bahwasanya Ibnu Umar menghadap ke arah kiblat. Faqultu ya Aba Abdurrahman, maka aku pun berkata, wahai Abu Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadza, bukankah perbuatan ini sudah dilarang? Arti tidak boleh menghadap kiblat ketika buang hajat. Qala bala, maka Ibnu Umar pun mengatakan, iya, tetapi tidak mutlak. Innama nuhiya an dzalika fil fadha, yang dilarang itu kalau menghadap ke arah kiblat ketika di tempat yang terbuka. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un, akan tetapi kalau ada di antaramu dan di antara kiblat sesuatu, yaitu penutup, yasturuka fala ba'sa, sesuatu yang menutupimu, maka ini tidak mengapa. Dari beberapa dalil tadi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hurmatu istiqbali kiblati aw istidbaraha halal baul awil ghaid fil fadha, yaitu diharamkannya seseorang menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi ke arah kiblat ketika menunaikan hajat di tempat yang terbuka. Ya, maka tidak boleh ketika misalkan seseorang buang air besar ataupun buang air kecil di tempat yang terbuka, artinya bukan tempat khusus untuk buang hajat, ya bukan di suatu tempat yang tertutup, maka tidak boleh dia buang hajat dengan menghadap ke arah kiblat ataupun dengan membelakangi arah kiblat tersebut. Dunal bunyan, dan ini tidak berlaku bagi mereka yang menunaikan hajatnya dalam sebuah bangunan khusus. Dan ini termasuk rukhsah dalam agama Islam. Ya, seseorang boleh ketika dia buang hajatnya, baik buang air besar ataupun buang air kecil, dengan menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi arah kiblat, dengan syarat sekali lagi dia berada dalam sebuah bangunan. Hanya saja sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tentu yang afdal, yang paling utama adalah seseorang ketika buang hajat tidak menghadap ke arah kiblat ataupun tidak membelakangi arah kiblat ketika buang hajat tersebut dalam sebuah bangunan. Ini tentu yang lebih afdal. Faedah yang kedua, azimu sya'nil Ka'bah wa wujubi ihtiramiha. Faedah yang kedua yaitu agungnya perkara Ka'bah dan wajib bagi kita untuk memuliakan Ka'bah. Dan di antara bentuk pemuliaan terhadap Ka'bah, ketika seseorang menunaikan hajatnya, maka jangan menghadap ke arah kiblat ataupun jangan membelakangi arah kiblat, karena Ka'bah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh kaum muslimin, maka tidak layak dalam permasalahan buang hajatnya dia menghadap ke arah kiblat tersebut, ke arah Ka'bah ataupun membelakanginya. Faedah yang terakhir, la karahata fi istiqbali syams awil qamar halal baul awil ghaid. Tidak mengapa, tidak makruh hukumnya seseorang apabila menunaikan hajat menghadap ke arah matahari ataupun menghadap ke arah bulan ataupun membelakangi matahari dan bulan. Meskipun sebagian para ulama mengatakan hukumnya makruh. Seseorang ketika menunaikan hajat menghadap ke arah matahari atau menghadap ke arah bulan atau membelakangi keduanya. Tetapi wallahu alam, di antara pendapat yang juga dikuatkan oleh banyak para ulama, tidak mengapa seseorang ketika menunaikan hajatnya dia menghadap ke arah matahari, menghadap ke arah bulan ataupun membelakangi keduanya.
Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga adab yang kedua ini dalam permasalahan buang hajat bisa kita terapkan ya ketika kita hendak menunaikan hajat kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.